Suka, selamat sore Kak. Oke. Jadi hari ini kita bakal asistensi tugas besar progres kedua. Sebelum kita mulai, langkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama yang percaya masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa tidak pernah selesai. Oke, jadi di bahasan hari ini ada outline tugas progres 2, terus bahasan per bab, sama pembahasan kelompok seperti biasa. Nah, untuk outline-nya di progres 2 ini kita ngerjain bab 4, yaitu perencanaan dan perhitungan konstruksi bendung. Ada 2 subbab, ada data perencanaan sama perhitungan perencanaan hidrolis. Oke, yang pertama data perencanaan. Nah, data perencanaan ini ada pemilihan lokasi bendung. Nah, pemilihan lokasi bendung ini nanti di laporan teman-teman jelaskan gimana teman-teman pertimbangannya bisa memilih lokasi tersebut. Nah, secara teori itu ada di KP 2 halaman 64. Kriterianya itu ada beberapa. Ada pertimbangan topografi, kemantapan geoteknik, terus ada pengaruh hidrolik dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di KP-nya. Terus teman-teman nggak perlu cantumin semua pertimbangan, tapi cukup jelaskan apa yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi bendung teman-teman masing-masing. Nanti bakal aku jelaskan juga cara penentuannya lewat Google Earth. Terus yang kedua ada data topografi. Nah, data topografi ini teman-teman nyantumin elevasi sawah tertinggi, ada elevasi dasar sungai, lebar sungai, kemiringan sungai, sama panjang sungai. Terus asumsi head loss alat ukurnya 0,5, intake-nya 0,2, sama koefisien keamanannya 0,1. Nah, terus elevasi dasar sungainya juga pakai Google Earth. Untuk kemiringannya itu dari WMS, ini udah ada di Tugas Irdren kalau nggak salah, kalau nggak Rakit. Jadi teman-teman tinggal ambil aja nilai dari panjang sungainya, das sama MSS-nya di Tugas yang kemarin. Terus buat data tanahnya, di sini kita pakai asumsi untuk nilai-nilai data tanah karena kita nggak ngukur secara langsung. Nah, nanti teman-teman tinggal langsung pakai aja data-data yang ada di PPT ini buat data tanahnya. Oke. Nitip share screen lagi boleh nggak? Oh, benar. Nah, ini udah ada di ini kok, Google Classroom juga. Mau share screen yang lain dulu. Kamu mau modelin dulu? Iya. Oke. Terus yang ini udah masuk belum di kalian? Nah, buat yang pertimbangan nanti teman-teman tambahin juga regisme sungai lokasi bendung. Nah, regisme tuh perubahan geometrik sungai baik secara horizontal maupun vertikal yang memiliki kemiringan relatif landai sehingga buat mengurangi resiko pengendapan dan gerusan. Nah, nanti ini juga diperoleh dari Google Earth ya. Bentar lagi aku jelasin. Kemiringan sungainya horizontal sama vertikalnya. Yang Google Earth udah kelihatan belum? Udah Kak. Kelihatan lah ya. Oke. Nah, pertama-tama nanti teman-teman search dulu. Di sini kan ada nih. Ada bagian search di pojok kiri atas. Nah, teman-teman bisa search lokasi das teman-teman yang lintang barat atau selatan itu ya, lintang utara atau selatan. Nah, kalau misal susah, bisa langsung search sungainya apa. Misal, kalau aku dulu tuh ada Citarum Nanjung. Nah, kebetulan si sungai ini tuh udah langsung ada gitu. Nah, tinggal search aja.
Nah, nanti bakal ketemu si sungai-sungai ini. Misal nggak nemu, kalau pakai langsung nama sungai berarti harus pakai ini, lintangnya. Nah, lintangnya itu nanti teman-teman ubah dalam satuan detik semua buat search-nya. Terus kalau udah, nah nanti teman-teman kan ini sungainya pasti panjang ya. Nanti teman-teman tinggal cari aja kira-kira titik yang sesuai dengan lintang itu ada di mana. Nah, kalau misal ternyata dari data yang teman-teman dapat si lokasinya itu nggak sesuai atau nggak tepat di sungai, misal ada di perumahan atau di lokasi yang lain gitu ya, teman-teman tinggal cari aja lokasi terdekat dari yang tepat ada di sungai itu. Nah, caranya gimana? Ini di tools yang atas ada add place mark yang gambar pin itu. Nah, teman-teman tinggal klik aja, terus cari lokasi si dasnya, tinggal di klik aja. Misal namain stasiun debit awal gitu ya. Ini juga bisa milih bebas pokoknya lah ya. Sorry. Nah, kalau misal gini kan salah tempat ya, teman-teman juga bisa ngerubah-ngerubahnya pokoknya. Udah tinggal pasin, nanti kalau udah tinggal di OK gitu. Itu buat nentuin das awalnya. Terus kalau udah, kan udah nemu tuh si titik das awalnya. Nah, di sepanjang sungai teman-teman tambahkan 7 titik yang berbeda di sepanjang sungai. Jaraknya bebas dimanapun, yang penting di sepanjang sungai ada 7 titik yang teman-teman cari. Caranya sama juga kayak nentuin stasiun debit awal, tinggal tentuin titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, sampai titik 7. Nah, si titik 7 ini itu yang bakalan menjadi lokasi bendung teman-teman, si titik terakhirnya. Nah, dari titik 7, nanti teman-teman tarik saluran primernya, terus dari situ tarik lagi saluran tersiarnya, baru di situ terhubung ke daerah sawah yang teman-teman alirin. Nah, untuk penentuan lokasi sawahnya ini, teman-teman cari di sekitar sungai yang bisa menampung sawah sekitar 50-100 hektar. Dan pastikan tanahnya kosong, bukan tanah yang ada rumah dan lain sebagainya. Nah, buat cara bikin sawahnya, di tools yang atas itu ada add polygon sebelah yang pin itu, tinggal diklik, terus misal namain sawah gitu. Nah, terus teman-teman tinggal bikin aja. Misal aku bikin di sini. Nah, tinggal tarik gitu sampai dia ngebentuk sawah. Asumsikan ini udah terbentuk sawah lah ya. Nah, yang warna putih ini. Nah, ini berarti sawah yang teman-teman bakal alirin. Pastikan tadi 50-10 hektar. Terus buat cari tahu propertiesnya ada di sini. Ini bisa tahu nanti ubah ke square meter misalnya. Berarti dia berapa ruas areanya gitu. Berarti dia 34,336 meter persegi. Atau kalau hektar berarti dia 3,43 hektar. Berarti dia kurang. Nah, pokoknya teman-teman cari lokasi yang dia sampai memenuhi 50-100 hektar. Oke, selesai buat yang sawahnya. Nah, terus kan teman-teman udah bikin 7 titik, udah bikin saluran primer, tersier, dan juga sawah. Nah, untuk saluran sekunder dan juga tersiarnya ini teman-teman ikutin kontur dari daerahnya ya. Jadi jangan langsung misal dari titik 7 langsung tarik garis lurus menuju ke sawahnya, tapi ikutin kontur dari daerah tersebut. Nah, kalau udah di situ teman-teman balik lagi ke tiap titiknya. Tadi kan ada 7 titik ya. Nah, di tiap titik ini teman-teman catat berapa
elevasinya. Nah, elevasinya bisa teman-teman lihat di bagian bawah ini. Kelihatan nggak kursorku? Nah, ini kan ada lintang selatannya berapa sama utaranya berapa. Nah, ini juga dicatat. Terus elevasinya berapa untuk ketujuh titiknya. Terus, selain itu, di tiap titik juga teman-teman nyari berapa lebar sungainya. Zoom lagi. Nah, misal ini di titik 1. Nah, di titik 1, teman-teman tinggal bikin garis, tulisnya pakai ini, add path. Misal dia lebar 1, berarti dia lebar titik pertama. Nah, tinggal digambar aja, misal titiknya di sini. Berarti dia dari sini sampai ke sini. Nah, itu jadi lebar titik pertama. Nah, bisa dilihat di sini berarti dia 31 meter lebar sungai titik pertama. Nanti teman-teman cari juga untuk semua titik, berarti ada 7 titik lebar sungai. Oke, udah. Nah, dari masing-masing titik ini, teman-teman hubungkan lagi pakai tools yang sama, path, garis, dari tiap titik ke titik yang lain. Nah, terus buat narik si titik ini tuh jangan langsung garis lurus gitu ya, jadi tetap ikutin pola sungainya. Misal dia sungainya belok, berarti ikutin menghubungnya juga belok, kayak gitu. Sampai dari titik 1, dihubungin sampai ke titik 7. Gitu. Nah, berarti udah buat nentuin semua titik, udah dapat elevasinya, udah dapat lebar sungai juga, dan udah dapat berapa luas sawah yang bakal dialirin. Nah, setelah itu, tadi kan kita pengen nyari regime sungainya ya. Nah, regime sungainya itu kan vertikal sama horizontal. Buat yang vertikal, teman-teman bisa ke bagian yang sini. Kak Zaki. Gimana? Sorry banget, motong. Tapi ini patah-patah gitu loh, Kak. Di aku jadi, misalnya Kakak mencet apa gitu ya. Di aku kayak belum muncul gitu loh. Iya. Oke. Yang lain gimana? Sama nggak? Gimana yang lain? Ya Kak, sama Kak, patah-patah Kak. Oke deh. Nanti mungkin bisa sambil lihat recordnya aja ya. Semoga nggak patah-patah. Terus, kan mau nyari regimenya ya. Nah, regimenya itu, teman-teman lihat di bagian page yang sebelah kiri. Nanti tinggal cari aja sesuai nama. Nah, buat yang horizontal kan kita ada 7 titik ya. Teman-teman cuman lihat di titik ke-7 aja. Berarti kan dia di lebar ke-7, garis merah yang titik ke-7 itu. Nah, tinggal klik kanan di lebar 7, terus show elevation profile. Nah, di sini kelihatan nggak ada elevasinya nih? Nah, di situ nanti teman-teman tinggal lihat aja kira-kira si slope-nya ini gede banget nggak. Kalau misal relatif datar berarti dia udah bisa kita pakai. Kalau misal ternyata dia slope-nya terlalu gede banget, nah teman-teman bisa ganti titiknya, berarti bisa digeser lebih ke depan atau ke belakang, pokoknya sampai dapat slope yang relatif lebih datar. Nah, perkiraannya berapa nggak ada acuannya berapa, yang penting kalau kita lihat dari gambar ini nggak terlalu curam berarti bisa dipakai. Itu buat yang horizontal. Terus buat yang vertikal itu kita lihat elevation dari si garis merah yang hubungkan antar semua titik. Nah, kalau di sini aku namainnya itu sungai utama yang garis merah penghubung setiap titik. Nah, itu klik kanan juga, terus show elevation profile. Nah, ini buat elevasi vertikalnya. Nah, ini kan kalau dilihat di sini dari titik 1 sampai ke titik 7 kan relatif datar ya si slope-nya. Jadi ini bisa dipakai juga. Udah selesai buat penentuan lokasi. Ada yang masih bingung nggak? Di bagian mana bakal aku ulangin?
Oh ya, buat penentuan sawah, usahakan si saluran tersiarnya ini terhubungnya ke elevasi sawah tertinggi ya. Jadi kan sawahnya ada gede tuh 50-100 hektar. Nah itu cari titik tertinggi dari elevasi sawahnya buat di saluran tersiarnya. Nah berhubung dulu tuh aku si sawah ini titik tertingginya nggak di sini tapi justru ada di yang daerah belakang-belakang. Nah aku asumsikan dia titik tertingginya di sini. Nah itu kalau misal teman-teman ada case yang kayak gitu dijelasin aja di laporannya kalau asumsi titik tertingginya ada di titik ini. Meskipun sebenarnya nilainya nggak yang paling tinggi. Gitu. Ada yang nanya dulu? Kak, mau nanya Kak? Iya. Itu sawahnya tuh yang petak hijau dan segitiga putih? Ini segitiga putih tadi aku contohin buat poligon. Oh, untuk bikin hijaunya ini ya? Atau gimana? Iya, untuk bikin hijaunya. Iya, okay. Buat bikin hijaunya. Lalu Kak tadi maaf, penentuan bendung kita mau di mana, konsiderasinya gimana? Tinggal pilih titik bebas aja, kan 7 titik. Nah, bendungnya ada di titik ke-7. Berarti kita prosesnya sembarang pilih titik 1, habis itu kita mundur ke belakang 7 gitu, ambil titik 7-nya. Ya benar, kayak gitu. Nah, terus pertimbangannya dijelaskan berdasarkan teori yang ada di KP02 halaman 64. Itu secara teoritis nanti tinggal dijelasin aja, kira-kira udah sesuai nggak si titik ini gitu. Ada lagi? Oke, lanjut aja ke bagian selanjutnya ya. Gita mau aku yang share screen atau gimana? Boleh. PPT-nya. Yang PPT. Next slide. Jadi ini buat perhitungan perencanaan hidrolis itu yang pertama nentuin tinggi mercu bendung. Jadi tinggi mercu bendung itu dari elevasi dasar ke elevasi dasar hulu ke puncak mercu. Di sini dia rumusnya itu elevasi mercu bendung dikurangi tinggi muka air di hulu primer. Jadi buat nentuin tinggi muka air di hulu primer itu pakai langkah perhitungan IRDRAIN. Buat detailnya ada di modul. Terus kalau buat elevasi mercu bendung itu pakai head loss alat ukur, head loss intake, koefisien keamanan, tinggi muka air di hulu primer, sama head loss intake primer dan kemiringan saluran. Buat yang head loss sampai koefisien keamanan yang 0,5, 0,2, 0,1 tadi udah nilainya pakai itu karena yang tadi Zeki udah jelasin diambil aja. Terus kalau buat koefisien kemiringan saluran itu sesuai ya kan, ada yang saluran primer, sekunder, tersier gitu. Nah kalau buat ini pakainya yang primer. Terus buat panjang saluran primernya pakai dari data Google Earth tadi. Jadi kalian udah buat salurannya, terus kalian keluarin gitu panjangnya berapa buat nentuin kemiringan saluran primernya. Jadi kemiringan saluran primer itu panjang dikali sama koefisien kemiringan. Next. Terus buat tinggi bendung itu udah ya nih, tinggi bendung
Rumusnya yang tadi EMB dikurangi TMA hilir primer. Terus kalau buat lebar bendung itu diambil dari titik-titik yang udah kalian tentuin di Google Earth tadi kan ada 7 nih misal, terus dari situ lebarnya itu dirata-ratain buat jadi lebar bendung. Jadi per titiknya nanti kalian bikin kayak di titik ini lebar sungainya berapa, terus didata, terus habis itu dirata-ratain aja. Lanjut. Terus kalau buat lebar pintu pembilas, ambilnya itu dari 1/6 sampai 1/10 lebar bendung yang udah ditentuin sebelumnya. Terus kalau lebar pembilasnya diambil 60% dari lebar pintu pembilas. Terus kalau buat tebal pilar itu, nah ini tebal pilarnya itu dari lebar pintu pembilas tadi kalian nentuin dari 1/6 sampai 1/10 terserah berapa, terus dikurangi sama lebar pembilasnya yang 60% lebar pintu pembilas. Next. Terus buat lebar efektif bendung, ini diasumsiin aja pakai ada 1 pintu pembilas sama 2 pilar pembagi. Jadi rumusnya itu nanti B dikurangi sama 20% lebar pembilas dikurangi 2 kali tebal pilar dari yang udah didapetin sebelumnya. Terus buat saluran intake ini kayak di ear drain dulu caranya. Jadi tadi kan udah ada saluran primer sama tersier yang udah kalian buat di Google Earth. Terus luas pelayanan itu luas sawah yang kalian buat. Oh ya Zak, ini tuh 50-an hektar gitu nggak sih minimal luas sawahnya yang dibikin? Kalau nggak salah. Iya, 50 sampai 100. Ya, 50 sampai 100. Terus DR-nya itu pakai ear drain yang dulu, kan udah ada tuh dulu ear drain dapat DR primer sama tersier gitu berapa. Dan lain-lain ini ada di modul juga. Lanjut. Terus ada penentuan muka air maksimum sungai di hilir bendung H2. Nah, ini tuh caranya pakai iterasi. Yang pertama kan kalian asumsiin dulu H2-nya berapa. Terus karena bentuknya persegi, jadi kemirannya 1:1. Terus kalau luas penampangnya itu BE dikali H2 yang udah diasumsiin tadi. Terus keliling basah PE plus 2H2, terus jari-jari hidrolisnya A per P, terus ada kecepatan rata-rata, habis itu hitung debitnya Q itu V kali A. Nah, jadi iterasinya itu sampai QD itu tuh debit banjir yang udah kalian dapetin dari ear drain. Nanti di goalsik itu sampai Q per QD-nya 1, terus H2-nya bisa didapetin. Next. Nah, ini contoh tabelnya. Ini tuh sebenarnya bisa langsung sih kalau mau bikin satu row, terus H2-nya angkanya langsung di goalsik gitu, pakai Q per QD-nya 1. Tapi kalau misalkan mau buat coba-coba kayak dari 0,1 kayak gini, kayak di tampilan slide ini, itu boleh juga. Nanti interpolasi aja, cari nilai yang Q per QD-nya 1 tuh H2-nya berapa. Next. Nah, terus buat H1, nah itu data yang dibutuhin ada lebar efektif bendung, debit banjir. Oh, sorry, koreksi, debit banjirnya bukan dari yang udah kalian dapetin di progres kemarin ya, yang antara metode apa kemarin 2 itu, Alexeyev sama satunya. Terus ada tinggi mercu bendung. Nah, habis itu nanti Q-nya itu dihitung lagi pakai rumus ini, terus iterasi lagi. Nah, nanti buat penentuan koefisiennya
CD itu kan ada C0 kali C1 kali C2. Nah, itu dari grafik sebelah kanan. Nanti tentuin perbandingannya. Detailnya ada di modul. Next. Nah, ini kurang lebih tabelnya sama kayak yang penentuan H2 tadi. Jadi kalian coba-coba nilai H1 dulu. Ada beberapa nilai. Nah, kalau ini nggak bisa langsung kayak yang tadi sih. Kalau tadi kan karena nggak perlu lihat grafik ya. Jadi bisa langsung kalian set cell dengan mengubah H2 gitu. Kalau ini nggak bisa. Jadi kalian coba-coba. Karena kan harus ngelihat nilai C0, C1, C2 digrafikan. Jadi nggak bisa pakai iterasi, pakai gosik langsung. Jadi pakai interpolasi linear nanti yang bisa kayak gitu. Next. Tasya. Kalau suara aku kedengeran jelas nggak? Sorry ya, kalau agak berisik. Jadi yang 2.10 ini perencanaan dimensi kolam elak. Kolam elak itu bangunan yang dibuat buat meredam energi dari air terjun superkritis. Setelah air melalui bangunan pelimpah atau ambang tajam. Air itu punya kecepatan yang tinggi, jadi berpotensi buat menyebabkan gerusan. Nah, tipe kolam elak itu ada banyak. Yang bakal dibahas di tugas besar kali ini itu bucket, USBR tipe 3, filter, sama USBR tipe 4. Boleh di next. Iya, meskipun di sini ada tulisannya pemilihan tipe peredam energi, kalian tetap ngitung buat semuanya ya. Jadi tipe peredam energinya itu ditentuin berdasarkan bilangan Prot atau alasan-alasan lain yang bisa kalian baca di 3 poin ini. Misalnya kayak bucket cocoknya buat apa, dan lain-lain. Boleh di next. Terus untuk yang pertama, buat tipe bucket itu kalian ngitung debit persatuan panjangnya dulu, terus ngitung tinggi muka air kritis di atas mercu. Habis itu kalian ngitung delta H sama elevasi muka air dulu sama hilir. Terus habis itu kalian ngitung delta H per HC. Nilai delta HC kalian pakai buat nentuin R min sama T min dari grafik yang di kanan. Tinggal aja, terus nanti kalian dapat nilai R-nya, tinggal HC R min. Begitupun buat yang T min. Itu untuk yang tipe bucket. Terus boleh di next. Kalau buat yang tipe USBR 3 ini, kalian pertama ngitung delta H per H1-nya dulu. Terus habis itu kalian lihat tabel yang di kanan ini, kalian interpolasi gitu buat dapat nilai YU per H1-nya. Setelah dapat itu, tinggal ikutin langkah-langkah di bawahnya, jadi ngitung nilai VU, nilai FR, nilai N, terus nilai Y2 per YU-nya dari grafik, yang udah dicantumin itu juga, sama ngitung nilai N3. Boleh di next. Nah, kalau misalnya yang buat tipe filter ini, tinggal ikutin cara-caranya aja yang ditampilin di sini. Jadi nilai Z itu sama kayak delta H, terus habis itu kalian ngitung HC dulu. Setelah dapat HC-nya, ngitung nilai Z per HC, itu sesuai ketentuan yang ada di kanan. Ini. Terus habis gitu setelah dapat, kalian hitung nilai T-nya berdasarkan syarat yang ada di kanan. Tergantung nilai Z per HC-nya berapa. Terus habis gitu nih, ngitung nilai A, N, sampai dapat nilai L-nya. Terus kalau untuk tipe USBR tipe 4, itu YU sama FR-nya pakai yang perhitungan tipe sebelumnya. Terus habis itu kalian hitung nilai N, L, sesuai rumus yang ada di layar ini. Terus jarak antar muka bloknya itu juga tinggal ngitung sesuai rumus yang ada di sini. Boleh di next. Nah, terus kalau misalnya untuk menentukan panjang lantai muka ini, kalian itu ZDP-nya dulu, itu bukan ngitung sih. ZDP itu sama kayak delta H. Terus kalian ngitung QDP itu ada di modul kalau nggak salah.
Nah, terus setelah kalian hitung itu, kalian nyari nilai D1 per D2-nya dari grafik yang di sebelah kiri atas ini. Terus habis gitu, buat ngitung kedalaman lantai peredamnya, kalian pakai nilai D1 per D2-nya tadi dikali tinggi mercu bendungnya. Itu nanti kalian bakal dapat nilai DS. Terus habis itu kalian nyari nilai LS per DS-nya dari grafik yang kanan ini. Jadi nanti kalian bakal dapat panjang lantai peredamnya si nilai LS-nya itu tadi. Boleh di next. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kamu nanya Kak? Ya, sok aja nanya boleh. Slide berapa sih? Yang bab 4.2.1 yang tinggi mercu bendung dari bagiannya Kak Gita. Head loss alat ukur sampai head loss intake primer angkanya kita ambil dari mana ya? Kayak elevasi sawah tertinggi kita ambil apa? Dari mana? Kalau yang head loss alat ukur intake sama koefisien keamanan pakai yang 0,5, 0,2 sama 0,1 itu. Kalau yang tinggi muka air hulu ngitung dari sawah yang tadi yang tabel slide lanjut ya yang ada itu saluran-saluran. Kok di ini nggak ada tabelnya ya? Bentar. Aku share screen. Jadi ini kan. Jadi pertama kan udah kelihatan belum? Nentuin dari kayak air drain gitu. Misalkan luas daerah layan, terus kebutuhannya berapa, kayak gitu sampai dapat tabel yang ini. Terus habis itu nanti tinggi muka salurannya dari yang tadi, dari lebar yang udah ditentuin. Terus ini ada kayaknya ada di modul deh. Nanti kalau nggak ada, ini kemarin aku tambah-tambahin lagi, nanti aku upload caranya. Itu berarti kita mesti ngitung itu dulu baru kita lanjut ke bab 4.2.1 tadi. Iya, jadi dihitung dulu gitu sih si itu salurannya. masuk ke subbab mana? Soalnya nggak dikasih tahu. Di situ aja, di 421 aja. Oke. Nah juga. Oke. Kalau yang lainnya Kak, kayak head loss di intake primer sama elevasi sawah tertinggi. Head loss di intake primer tadi itu diambil 0,2. Tadi di slide-nya yang awal data perencanaan. Tapi kalau di PPT 0,58. Yang di intake primer. Enggak. 0,58. Oh, yang itu. Bentar. Loss di intake primer ada rumusnya. Jadi tinggi muka air hulu dikurangi tinggi muka air hilir di primer. Di langkah-langkah yang tadi sekalian di pas nentuin tinggi muka air setelah saluran. Nanti aku upload aja langkah-langkahnya. Kalau elevasi sawah tertinggi dari yang bagaimana? Yang Google Earth, yang nentuin sendiri. Oke, sip. Thank you, Kak. Oke.
Ada pertanyaan lagi teman-teman? Halo Kak. Gimana? Iya. Aku pengen nanya, tapi nanyanya sih ke progres 1 sih, boleh nggak Kak? Iya, boleh. Oh, ini mungkin aku kurang miss atau gimana, tapi yang buat buat yang curah hujan itu kan disuruh masukin ini ya, aritmatika sama Thiessen ya? Halo? Apa? Dimasukin apa? Itu Kak, pakai cara yang aritmatika sama Thiessen ya? Oh, Itu nanti pas perhitungan milih mana? iya benar. Milih mana? Maksudnya pakai yang mana? Okay. Oh, pakai yang Thiessen. Pakai yang Thiessen. Tapi yang aritmatika tetap masukin nggak? Iya, tetap dimasukin. Sama cara perhitungan juga ya? Iya, cara perhitungannya juga. Oke. Ada lagi? Oke, karena sepertinya udah nggak ada ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tanya di grup atau PC kita bertiga. Terus buat deadline progres 2 itu Kamis minggu depan jam 23.59, laporan Excel sama Google Earth-nya. Nah, pastikan teman-teman jangan sampai telat ya. Ya kayak gitu pokoknya. Terus udah semangat aja buat teman-teman ngerjain tugasnya karena sepertinya tugas yang lain juga belum mulai muncul kan, jadi semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Terima kasih buat waktunya hari ini, sampai jumpa di asistensi minggu depan. Bye.